Tertekan oleh politik, Beijing dan Shanghai turun peringkat dalam daftar pusat keuangan internasional. Shanghai dan Beijing sama-sama mengalami penurunan tajam dalam peringkat terbaru dari pusat keuangan yang paling kompetitif di dunia. Dinamisme sektor keuangan China menurun secara signifikan, sebagian disebabkan oleh Partai Komunis China, PKC, karena kebijakan-kebijakan terbaru yang diterapkan dan tren ini semakin intensif. Dengan munculnya pandemi pada awal 2020, otoritas PKC menerapkan kebijakan zero COVID yang ekstrim yang sangat merugikan ekonomi China. Sementara itu, regulasi berat tangan PKC atas sektor keuangan dan korupsi yang merajalela telah merusak lingkungan keuangan China. Sebagai reaksi atas hal tersebut, Shanghai turun dari peringkat keempat di dunia pada Maret tahun 2022 menjadi peringkat 7 dalam daftar pusat keuangan yang paling kompetitif di dunia yang dirilis oleh The Global Financial Center pada tanggal 23 Maret. Beijing turun ke peringkat ke-13 dari peringkat ke-8 pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan PDB China pada tahun 2022 jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya karena kebijakan zero COVID, yang menyebabkan banyak pergeseran keluar pada rantai industri. Menurut data terbaru, laju pertumbuhan PDB Malaysia pada 2022 adalah 8,71%, Vietnam 8,62%, Filipina 7,2%, India 6,7%, Indonesia 5,31%, Singapura 3,6%, dan China 3,3%, angka yang sebenarnya mungkin lebih rendah. Fenomena seperti ini jarang terjadi dalam 30 tahun terakhir. Namun, meskipun terjadi penurunan ekonomi China, PKC baru-baru ini mengirimkan serangkaian sinyal bahwa mereka akan mengatur sektor keuangan lebih ketat. Sejak Maret, PKC telah beberapa kali menyatakan bahwa mereka akan memperkuat kepemimpinan terpusat dan terpadu partai terhadap sektor keuangan. The People's Bank of China, yaitu bank pusat PKC, pada tanggal 15 Maret menyatakan bahwa sistem keuangan harus secara tegas mempertahankan kepemimpinan keseluruhan partai dalam menjaga stabilitas keuangan pada Konferensi Kerja Stabilitas Keuangan 2023. Distorsi perkembangan. Fong Qi, seorang veteran industri keuangan China yang berbasis di Inggris, mengatakan bahwa beberapa regulasi dan kebijakan yang diberlakukan oleh PKC akan lebih memutarbalikkan perkembangan sektor keuangan. Melihat dari posisi saat ini, Beijing merupakan pusat manajemen keuangan nasional dalam rencana reformasi baru untuk lembaga keuangan. Hal ini mengkonfirmasi bahwa keuangan harus berada di bawah pengelolaan partai. Jadi, Anda bisa bayangkan bahwa industri keuangan akan mengikuti tren ini dan berbondong-bondong menuju Beijing karena China bukanlah ekonomi pasar, tetapi model ekonomi yang didorong oleh pemerintah, ujarnya kepada The Epoch Times pada tanggal 26 Maret. Setelah reformasi sistem pembagian pajak, pihak berwenang pusat mengumpulkan sebagian besar pendapatan pajak dari pihak berwenang lokal dan kemudian mendistribusikannya sebagai pembayaran transfer. Sebagai hasilnya, kantor pusat kebanyakan bank dan perusahaan milik negara juga terletak di Beijing. Pada Desember tahun 2022, sebanyak 782 perusahaan yang terdaftar di dalam dan luar negeri berkantor pusat di Beijing, dengan total nilai pasar lebih dari 40 triliun yuan atau sekitar 6 triliun dolar, meningkat 60% dibandingkan dengan 2021. Perusahaan yang terdaftar di dalam dan luar negeri di Shanghai, meskipun jumlahnya hampir sama dengan Beijing, yakni 633, namun memiliki total nilai pasar kurang dari separuhnya, sekitar 13 triliun yuan atau sekitar 2 triliun dolar. Sementara itu, lebih banyak orang kaya yang bermigrasi ke Beijing daripada Shanghai, yaitu pusat keuangan China. Pada daftar orang terkaya baru-baru ini, yakni daftar Fortune 500, tahun 2022 yang disusun oleh majalah Fortune, Beijing menjadi rumah bagi 77 orang dengan kekayaan gabungan sebesar 2,5 triliun yuan atau sekitar 360 miliar dolar. Shanghai menempati urutan kedua dengan 62 orang dan kekayaan gabungan sebesar 1,8 triliun yuan atau sekitar 260 miliar dolar. Beijing adalah pusat politik PKC, tempat orang kaya dan perusahaan besar berkumpul untuk memperdagangkan kekuasaan dan uang serta memaksimalkan keuntungan. Pada forum keuangan yang berakhir pada tanggal 19 Maret, Wen Hong juga berjanji untuk mempromosikan pembangunan Beijing sebagai pusat manajemen kekayaan global. Sejak Mei tahun 2022, PKC telah menerbitkan pendapat tentang mempromosikan pembangunan Beijing sebagai pusat manajemen kekayaan global. Isi intinya sejalan dengan tujuan dari rencana reformasi keuangan yang baru-baru ini diluncurkan, yaitu untuk memperkuat kemampuan PKC dalam mengendalikan kekayaan dan modal, serta menjelaskan bahwa partai adalah pemimpin tertinggi industri keuangan. Fong percaya bahwa hal ini patut diwaspadai,
karena pusat manajemen kekayaan adalah manajemen kekayaan untuk orang kaya, bank swasta, dan objek bernilai tinggi lainnya. Xia Yeliang, mantan profesor ekonomi di Universitas Peking, mengatakan bahwa dengan pengambilan keputusan keuangan yang terpusat di tangan PKC, pemerintah setara dengan organ administratif partai. Partai dahulu bekerja di belakang layar dan melalui lembaga-lembaga pemerintah, tetapi sekarang telah tampil di depan, katanya kepada The Epoch Times. Kita tahu semakin terbuka dan bebas perekonomian dan keuangan, semakin baik kinerja. Ini adalah ide dasar dan pengalaman bahwa jika kekuasaan terlalu banyak dikendalikan, maka sektor tersebut tidak dapat memiliki perkembangan yang besar. Untuk memperkuat kontrolnya atas kegiatan keuangan dan kemampuannya mengendalikan uang, PKC atau faksi politik tertentu di dalam partai sedang merusak aktivitas ekonomi dan keuangan yang normal melalui monopoli absolutnya atas kekuasaan, yang telah menyebabkan Shanghai dan Beijing kehilangan daya saing sebagai pusat keuangan dunia. Jika tren ini berlanjut, lingkungan keuangan China kemungkinan akan semakin rusak.